Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Mudah-mudahan baik semua ya, karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak Baik. atau tidak baik. Jadi membuat banyak yang Sakit. Hujan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengetes kekompakan kalian atau kefokusan kalian. Oke? Kalau saya bilang hello, kalian jawab. Kalau saya bilang hai, kalian jawab. Hello. Oke, kita coba ya. Hello. Hai. Hello. Hello, hello, hai, hai. Hai. Hai, 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 hello, hello, hello. Enggak gitu gampang, Kan fokus dan kompakan kalian ya. Oke, ulang. Akhir gitu. Ulang. Hello. Hai. Hai. Hai, hello. Hai, hello, hai, hello. Hello, hai, hello, hai. Hello, 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 hello. Hai, 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 hai. Hai, hello. Hello, hello, hello. Hai, 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 hai. Tepuk tangan untuk itu semua. Di sini saya akan menjelaskan. Oh iya ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta juga tidak apa-apa. Ayo ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tijani, biasa dipanggil Sander. Ya, Pak Sander. Oke, Pak Han. Nah, panggil aja Tijani atau Muhammad ya. Atau Ahmad. Ahmad. Oke. Saya akan menjelaskan menghargai waktu. Ya. Apa itu waktu? Siapa yang tahu? Jam, Selain jam, Angka. selain angka, muter, selain muter. Jam dinding. Waktu. Waktu adalah salah satu hikmah dari Allah yang begitu banyak, berharga dan besar. Ya. Berdasarkan perspektif Islam, menghargai waktu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Menghargai waktu itu juga merupakan salah satu dari bagian ibadah. Ibadah. Karena apa? Karena penting waktu itu. Betul. Terus mana nih tadi sampai mana? Bagaimana Allah bersumpah atas waktu dalam surah Al-Asr? Ya. Kalian sudah tahu kan surah Al-Asr? Tahu. Saya minta Coba baca. Saya minta dua orang untuk yang pertama membacakan Arabnya, yang kedua membacakan artinya. Untuk Arabnya saya mohon kepada saudara Arya. Dan untuk artinya saudara Iqbal, oke? Iya di situ aja. Yang benar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku berlindung kepada Tuhan dari setan. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan
dan dan mengerjakan yang baik dan sabar. Oke, tiga. Tadi apa? Demi Masa. Masa. aduh jelek lagi. Masa. Masa sama dengan bobot Tuh. waktu. Dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Nggak pernah dengar ini ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwasanya waktu itu sangat berharga dan penting. Oke, lanjut. Sini ya tadi. Hal ini menunjukkan bahwasannya waktu memiliki kedudukan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, sebaik-baiknya dan sebaik mungkin untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Waktu juga sumber daya yang berharga dan terbatas yang harus kita kelola dengan baik. Ya, jika waktu tidak bisa kita kelola dengan baik, maka manusia akan rugi. Demi masa manusia dalam keadaan rugi jika tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Time is money. Money. Oke. Memahami pentingnya waktu dan menjadikan prioritas utama dalam kehidupan kita membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Yang pertama waktu sehat atau kesehatan, yang kedua waktu atau waktu luang. Mana nih? Itu Pak. Waktu luang. Ya. Artinya banyak orang seringkali tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya. Rasulullah bersabda tadi ada dua nikmat yang sering manusia lalai. Yang pertama kedua waktu luang. Diberikan oleh Allah. Manusia kebanyakan tidak bisa memanfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Sehingga mereka tidak menyadari nilai pentingnya sebelum waktu berlalu. Nih, pentingnya waktu dalam kehidupan itu ada tiga. Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga produktivitas. Kelihatan dulu. Produktivitas menggunakan waktu secara efektif dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan lebih banyak prestasi. Jika kita menggunakan waktu itu secara produktivitas, maka akan yang namanya mendapatkan banyak prestasi. Yang kedua ada keseimbangan hidup. Alokasi waktu yang tepat untuk pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri menciptakan keseimbangan yang sehat. Tuh, keseimbangan hidup. Efek dari saya begadang semalam, ya kan? Itu suara jadi lemah, seperti habis, ya kan? Tidak semangat, tapi diusahakan semangat. Yang ketiga ada kedamaian batin. Jika kita menggunakan waktu, batin damai. Contohnya tadi pagi, kan? Kesiangan sih enggak. Cuma ketiduran. Ya. Itu. Saya bangun-bangun jam 7. Tidur kan jam 9. Bangun jam 7. Ketika saat saya bangun, itu batin rasanya Allahu Akbar. Tidak ada yang namanya kedamaian
ketika waktu saya tidak digunakan dengan Baik. ya, ini untuk pembelajaran kita semua ya. Kita semuanya sama-sama belajar. Oh, waktu itu sangat berharga. Terlebih lagi tadi pada video yang sudah ditampilkan oleh saudara Jana Adiba tentang orang tua. Gunakanlah waktu sebaik mungkin ketika orang tua masih ada. Ya, ini pengalaman. Ya, lanjut konsep waktu dalam Islam yang pertama, waktu sebagai amanah dalam Islam. Waktu dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijak. Harus dengan bijak ya. Yang kedua, perintah menghargai waktu. Al-Quran dan Hadis banyak menekankan pentingnya menghadapi waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Tadi sudah ditampilkan Al-Quran dan Hadis ya. Yang Al-Quran surat apa? Al-Quran. Kalau hadisnya dua nikmat yang manusia sering. Ketiga, ibadah dan waktu. Banyak ibadah dalam Islam terkait dengan penggunaan waktu sebagai sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga kita membutuhkan waktu, ya kan? Misal sholat subuh, ya. Alhamdulillah sholat. Mandi lah. Dia fitnah mulu. Yang pertama ada waktu sebagai amanah dari Allah. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Allah sudah mengamanahkan kepada kita yaitu waktu. Tadi di awal kan waktu adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga. Kita diamanahin oleh Allah waktu. Ya kan? Kita akan diminta pertanggungjawaban atas penggunaan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Pas nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya kan? Selama ini waktu kamu dipakai untuk apa? Ya kan? Sekali doang ya Allah. Yang kedua ada pemanfaatan. Waktu terus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah, belajar, dan melakukan kebaikan. Manfaatkan. Yang kedua ada disiplin atau disiplinan. Ya. Menjaga kedisiplinan dalam penggunaan waktu merupakan bentuk pertanggungjawaban kita pada Allah atau menggunakan amanah. Tadi saudara sama amanah ya kan. Amanahnya sudah kita lakukan. Yang ketiga ada bukti iman, menghargai atau dan memanfaatkan waktu dengan baik adalah cerminan dari keimanan kita. Yang ketiga itu. Lanjut, memanfaatkan waktu dengan bijak. Sebelum lanjut, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, saya lanjut, oke? Oke. Bagaimana sih cara memanfaatkan waktu dengan bijak? Yang pertama ada membuat rencana sesuai jadwal dan prioritas kegiatan secara teratur untuk mengelola waktu dengan efektif. Ibaratnya goal, tujuan. Dalam sehari-hari kita harus membuat tujuan, kita akan seperti apa, kita akan melakukan apa, supaya waktu terpakai dengan baik atau dan manfaat. Yang kedua, menghindari penundaan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Oh, ya. Lakukan segera tugas-tugas yang diprioritaskan. Alhamdulillah ya kan. Yang ketiga, belajar menyeimbangkan alokasikan waktu secara proporsional untuk kemudian dunia dan akhirat. Ya. Sholat. Terus selanjutnya memfokuskan diri pada
Jangan seperti yang tadi saya cerita. Bahkan dalam kitab Al-Qiyah dikatakan itu, kalau saya tidak salah, lakukan apa yang menurutmu prioritas, baru lakukan apa yang menurutmu pantas. Nih, di sini ada identifikasi prioritas. Pertama kita identifikasi dulu atau kenali kegiatan-kegiatan yang penting memberikan dampak signifikan. Yang kedua ada alokasi waktu. Berikan waktu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan prioritas dan kurangi kegiatan tidak penting. Yang ketiga ada disiplin dini, jadikan prioritas sebagai waktu atau fokus utama. Nah, salah satu waktu ketika tidak dipakai dengan baik, maka akan ada yang namanya pemborosan waktu. Hindari distraksi atau ke-distract ya. Matikan notifikasi, batasi penggunaan media sosial dan fokus pada tugas saat bekerja. Emang HP itu sangat berpengaruh ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menjadi kita prioritas. Solusinya seperti apa? Hindari distraksi. Matikan notifikasi, batasi penggunaan media sosial dan fokus pada tugas yang akan kita lakukan. Yang kedua, belajar berkata tidak. Oke? Misal, enggak. Ini tuh apa ya? Contoh ya, saya. Tidak begadang. Nonton bola. Bukan. Menolak. Sabtu Minggu ini saya diajak ke Bukit Cirimba. Di mana? Itu di Bogor. Asli kan? Kita tahu. Tapi prioritas utama saya itu menghadiri undangan di Pelita Bangsa di hari Minggu. Ke Bukit Cirimpak itu Sabtu Minggu, yang notabene Minggu belum pulang nyampe rumah. Maka saya katakan tidak, maaf untuk kita mengikuti ke Bukit Cirimpak terlebih dahulu. Karena ada prioritas yang harus selalu saya depankan, yaitu menghadiri undangan. Yang ketiga, kelola waktu luang, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, sholat. Misal lagi istirahat kan, kita pakai waktu tadarus bulan puasa ya. Ya kan yang lebih gampang enak. Yuk tadarus gitu ya. Atau zikir ya. Sebenarnya kan zikir tuh kita lagi seperti ini aja hati bisa berzikir, itu tergantung manusia. Ya kan? Nih, disiplin dalam penggunaan waktu ini ada 4, sama aja sih, yang membuat jadwal atau membuat rencana atau membuat goal. Yang kedua, manfaatkan alarm. Ya, kita memiliki teknologi alarm. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau saya pribadi itu tidak mempan dengan alarm. Ya. Ini tidur ya. Yang kedua, yang kedua buat to-do list. Kita list per hari itu kita akan seperti apa, yang tadi yang membuat rencana itu ya. Yang ketiga, atur waktu. Yang terakhir, atur waktu. Nah, mengisi waktu kegiatan positif. Ya kan? Ada 3 juga. Belajar dan mengembangkan diri, beribadah dan mengingat Allah. Itu salah satu mengisi waktu dengan kegiatan positif. Yang terakhir, berbagi dan bersosialisasi. Oke. Penutup, kunci sukses dalam menghargai waktu itu ada 4 menurut saya. Yang pertama apa? Komit. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, yang keempat, si komitmen memiliki tekad kuat untuk menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, konsistensi. Terapkan kebiasaan positif secara terus-menerus untuk menjadi pribadi yang disiplin. Yang ketiga, kesadaran. Ya,
Selalu sadar akan berharganya waktu. Alhamdulillah, saya mulai sadar ya. Dan dampak penggunaan waktu yang tepat, yang terakhir itu ibadah. Jadikan kegiatan ibadah sebagai landasan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya sudahi. Ya. Enggak. Sebelum itu, siapa yang bisa menyimpulkan seluruh tadi yang sudah saya jelaskan? Intinya adalah waktu atau Mami. masa? Mani. Dalam Al-Quran disebutkan demi bukan demi wal pulut, masa gitu kan? Nggak mungkin jauh. Batur wal asli jadi wal pulut. Ada wajib ya. Terus Rasulullah juga mengatakan bahwasanya ada dua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, tetapi manusia lah. Pertama kenikmatan apa? Kesehatan. Yang kedua waktu. tepuk tangan untuk kita semua. Karena tidak ada yang ditanyakan dan mungkin mudah-mudahan paham semua ya. Amin. Dan berdirinya saya di sini bukan untuk memberitahu, tetapi mencerminkan kepada diri saya sendiri. Ya. Karena materi sudah habis, maka dari itu kita baca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam, saya punya pantun. Belum. Aduh, lupa lagi boleh. Jangan dibahas semua. Boleh kan saya kalau ada sumur di ladang, saya menumpang mandi. Habis saya sama Pantun. Tadi katanya belum segala tidak. Ini pantun ya Allah. Ya. Ulang. Kalau ada sumur di ladang, saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, dia numpang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.